Assalamualaikum ta'ala wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan tentunya dengan wabah corona ini kita semakin khusyuk beribadah ya. Suasana seperti ini saya teringat kisah yang diceritakan oleh almarhum ayah saya. Pengen kembali memberikan memberikan suatu cerita lah kepada pendengar YouTube dimanapun Anda berada. Jadi almarhum ayah saya itu dulu kalau sewaktu saya masih kecil, suasananya seperti ini, lampu kecil di pondok. Dulu kan belum ada gadget, belum ada medsos, belum ada TV pun 1-2 yang punya. Jadi anak-anak itu kalau orang tua cerita itu perasaan tuh terhanyut ke bawah dalam suatu dimensi khayalan. Jadi ayah saya itu dulu lahir tahun 45. Ketika usia ayah saya 10 tahun, 11 tahun, dia itu sempat ikut andil dalam perjuangan. Perjuangannya bukan perjuangan melawan penjajah. Zaman dulu zaman penjajahan Nippon, zaman Jepang. Ayah saya itu hanya membawa sepatu tentara aja, disebut TKR. Kalau orang Nippon bilang teker, mana teker. Jadi ayah saya itu kalau ada pejuang tentara, dia bawa sepatunya pejuang itu. Karena ayah saya masih kecil, digendong sepatu tentara itu yang kecapean, kelelahan, gendong, ada khidmat, ngasih air minum, ngasih makanan gitu. Jadi kalau sore begini tuh ayah saya cerita tentang pejuang rakyat zaman dulu itu. Saya yang paling terkesannya itu cerita tentang Bang Samiun. Konon Bang Samiun ini di daerah Jakarta itu sakti lah, itu orang sakti Bang Samiun sama Dikun seperti itu. Jadi pada waktu itu penjajahan Nippon, penjajahan Jepang, ayah saya masih usia puluhan tahun, belasan tahun. Di daerah Jakarta itu, karena ayah saya sudah lama Jakartanya, daerah Jakarta itu lahir di daerah Manggarai katanya. Tapi dia pindah-pindah, dibawa sama almarhum kakek itu, dibawa pindah-pindah ke tempat-tempat, pindah dari Cilincing, Pulau Kapuk, daerah tepian-tepian situ tuh, Muara Angke, Pasar Ikan, terus sananya dibawa ke jalan bawa keliling lah. Karena kakek saya itu orangnya disebut jamburaya. Kata orang Sunda, jamburaya itu di mana lembur di situ ada, di mana desa dia di situ ada. Kakek saya dulu ya terkenal sakti juga. Orang-orang dulu seperti itulah, orang-orang dulu itu memang sakti ya. Karena apa? Karena ibarat naro nyawa itu, naro telur di ujung tanduk, seperti itu. Seperti naruh telur di ujung tanduk. Jadi nyawa itu dimanapun diintai itu sama penjajah. Jadi ayah saya cerita kalau waktu sore seperti ini, cerita kepada anak-anaknya. Ya terus saya waktu kecil itu, waktu usia saya masih SD itu, kadang sekali tidur tuh kalau sambil tiduran dengerin cerita ayah. Suasananya seperti ini, lampu oblek ya, lampu tempel lampunya pakai minyak tanah. Jadi ayah saya cerita, ketika itu Nippon itu, Jepang itu menjajah dari pekerja romusanya. Pekerja romusa itu orang-orang yang
yang kerja tapi nggak dikasih upah, diperas tenaganya sehingga mereka kurus kering, jarang dikasih makan gitu. Kejam lah zaman dulu itu. Eh, Jepang itu konon mau dari Surabaya mau nyerang ke daerah Jakarta gitu. Mendengar cerita seperti itu, sudah persiapan nih TKR ini kan, tentara keamanan rakyat itu disebut TKR. Kalau orang Jepang bilang TKR. Jadi mendengar apa mau datangnya tentara Jepang dari daerah Surabaya itu, karena pelabuhannya dari Surabaya kan dari Jepang itu mau ke daerah Jakarta. Jakarta itu waktu ayah saya masih kecil itu masih sepi, sebanyak hutan, gak seperti sekarang. Sekarang sudah berjubel. Saya juga pernah dibawa ke daerah Jakarta ketika usia saya masih tamat SD, pernah usia 8 tahun juga pernah. Waktu itu memang masih agak sepi, sudah di Monas itu sepi-sepi, jarang-jarang, ya masih lenggang aja suasana kan. Apalagi zaman ketika ayah saya masih hutan, Jakarta itu rawa-rawa hutan, karena ayah saya itu senang di tempat apa ya, senang di dekat sungai ikan lah, banyak ikannya gitu, di Muara Angke, Sembilangan, seperti itu. Jadi senang daerah-daerah seperti itu. Jadi Jepang ini dari Surabaya itu mau menggempur menuju ke Jakarta. Dengar berita seperti itu udah pada panik, masyarakat ini pada panik sudah. Ada yang sudah mengungsi, ada yang siap-siap lah, ada yang bersembunyi di hutan, ada yang sembunyi di ini, karena bocor bahwa Jepang itu akan menuju ke Jakarta. Waktu itu presidennya masih Presiden Soekarno pertama itu. Lalu Jepang ini sebelum datang ke Jakarta, ada satu tokoh namanya Bang Samiun sama Dikun. Bang Samiun tuh sakti, orang sakti dia, karena orang dulu orang sakti. Ini cerita orang sakti ya. Dulu itu kita punya cerita rakyat itu orang-orang sakti dulu. Orang-orang sakti. Mereka kuat menahan lapar, haus, dahaga itu demi perjuangan membela negara NKRI. Jadi ketika mendengar kabar dari Jepang mau datang ke Jakarta, itu Bang Samiun sama Dikun itu sebelum datang ke Jakarta ini rel kereta api ini dia potong dengan tangannya, bukan dengan alat, dengan tangannya. Lalu relnya itu digulung, seperti ngegulung kue donat, seperti ngegulung kue dadar gulung gitu, tanya seperti itu. Jadi rel kereta api itu digulung dengan tangannya seperti itu. Akhirnya gagal lah misinya tentara Jepang ini mau datang ke Jakarta, mau nyerang Jakarta ini, gagal lah ceritanya seperti itu. Banyak kisah-kisah tentang Bang Samiun sama Dikun ini. Bukan itu aja, dia tentara Jepang itu kalau mendengar namanya kata Bang Samiun itu takut dia. Kalau dia itu ditodong dengan senjata nggak takut, dia diam aja, pegangan senjata dia ya dipatahin gini nih, patahin apanya, dibengkokkan gini dengan tangan. Itu cerita kisah-kisah zaman dulu ya, zaman ayah saya waktu masih kecil. Yang sekarang mungkin anak-anak muda sudah nggak suka dengan kisah-kisah seperti ini. Kenapa saya sekarang teringat kisah seperti dulu, ingin memberikan berbagi lah kepada penonton YouTube dimanapun Anda berada, ingin berbagi. Dulu itu waktu saya masih kecil ya sepertinya seperti ini cerita. Kalau senja hari habis ngaji pulang ke rumah, cerita kisah-kisah rakyat pejuang rakyat zaman dulu seperti itu. Jadi ayah saya itu waktu masih di Jawa, masih kecil,
Dari daerah Jakarta masih Cilincing, Sembilangan itu sudah dilalui oleh almarhum ayah saya. Sembilangan, Cilincing, Ancol, Kebayoran, Muara Angke, Kapuk Pulo, situ daerah situ sudah dijelajah semua lah. Karena memang kakek saya tuh orangnya sering pindah dari tempat ke tempat lain, ini berpindah-pindah tempat seperti itu. Karena apa ya? Menghindari serangan-serangan Jepang itulah. Membawa anak yang masih kecil-kecil, akhirnya pindah-pindah tuh bukan karena menghindari serangan-serangan dari tentara Nippon. Zaman dulu tuh Nippon. Saya masih ingat tuh kalau ayah saya mengisahkan itu, masih ingat saya, sampai sekarang saya masih ingat apa namanya hitungan orang Jepang itu. I ol sam si go la chi pe kau cap, sampai sekarang saya masih ingat. Alhamdulillah. I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 seperti itu. I ol sam si go la chi pe kau cap. Kesananya nggak tahu saya, hanya itu aja yang saya ingat. Oke. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah subscribe ke channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis ya. Ini kebetulan saya ini di tempat suasana seperti ini di pondok, ini suasananya di pondok, di kebun karet. Nah, saya pengen bermalam di sini, pengen menikmati suasana seperti dulu. Masalah dulu kayak seperti ini, masih kayak inget-inget zaman dulu gitu, nah kan inget-inget zaman seperti dulu seperti ini, dengerin cerita. Tiba-tiba terbayang di benak saya, ayah saya ini kalau sore sering cerita kisah-kisah pejuang-pejuang rakyat zaman dulu yang sakti-sakti gitu, dan bukan ecek-ecek. Ibaratnya kan orang-orang si Pitung gitu kan, kisah Pitung, Bang Jampang gitu, orang daerah-daerah Jakarta sana, kisahnya. Jadi saya senang sekali mendengar cerita-cerita dari orang tua, karena emang nggak ada gadget, nggak ada medsos, TV pun ada 1-2, mungkin satu kabupaten. Waktu saya masih kecil bisa dihitung dengan jari tangan yang punya TV ini. Televisi itu masih hitam putih seperti itu. Jadi yang didengerin, yang sering saya dengar dari cerita ayah saya itu hanya dongeng dan cerita seperti itu. Mudah-mudahan penonton YouTube di mana-mana terhibur, dan salam selalu untuk Anda, salam sukses untuk Anda selalu, dan semangat untuk hari esok. Terus saja bekerja dan berusaha, karena perjuangan tidak sesuai dengan doa maka sia-sia. Berjuang, bekerja, dan disertailah dengan doa seperti itu. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.